Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Hujan turun deras malam itu, seakan langit ikut menangisi nasib seorang perempuan yang berdiri terpaku di depan sebuah rumah besar yang dulu pernah ia tinggali dengan penuh kebahagiaan. Tangannya mengepal erat, menahan segala emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Ia menatap pintu kayu megah di depannya, dengan mata yang penuh kebencian, kecewa, dan sakit hati yang belum juga sembuh. Meski waktu telah berlalu begitu lama. Perempuan itu adalah aku, Naila. Dulu aku adalah istri dari seorang pria terpandang di kota ini, Raka Wijaya. Lelaki yang pernah aku cintai dengan segenap hati, yang aku kira akan menjadi pelabuhan terakhir dalam hidupku. Namun nyatanya, dia adalah badai yang menghancurkan seluruh hidup dan harga diriku. Malam itu, di bawah hujan yang mengguyur deras, aku berdiri dengan pakaian yang basah kuyup. Aku kembali ke tempat ini bukan untuk meminta kembali apa yang telah hilang, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu yang masih menggantung di hatiku. Aku ingin melihat bagaimana wajah laki-laki itu ketika melihatku kembali, setelah ia mengira aku telah lenyap dari kehidupannya. Seseorang membuka pintu. Seorang wanita muda berdiri di sana, mengenakan gaun tidur sutra yang begitu mahal. Wajahnya cantik, tubuhnya semampai, dan dari cara ia berdiri, aku tahu bahwa dia adalah pengganti diriku di rumah ini. Kamu siapa? Tanyanya dengan nada ketus, tatapannya menyelidik seolah-olah aku adalah pengemis yang datang meminta belas kasihan. Aku tersenyum sinis, menggigit bibir bawahku sebelum akhirnya menjawab, "Suruh suamimu keluar. Aku ingin bertemu dengannya." Wanita itu tampak tersinggung. "Maaf, tapi suamiku tidak punya urusan dengan orang asing sepertimu." Aku tertawa pelan, tawa yang penuh dengan ironi. "Orang asing?" Aku mengulang kata-katanya, lalu menatap lurus ke matanya. "Seharusnya kamu tahu, sebelum kau ada, aku yang dulu berdiri di rumah ini sebagai nyonya." Wajah wanita itu seketika berubah. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbuka, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku melihat ketakutan di sana. Mungkin dia tahu tentang aku. Atau mungkin suaminya, Raka, tidak pernah benar-benar menceritakan bagaimana ia menyingkirkan aku dari hidupnya. Ada apa ribut-ribut? Sebuah suara berat yang dulu begitu ku kenal kini terdengar dari dalam rumah. Aku mengangkat daguku sedikit, bersiap menghadapi lelaki yang telah menghempaskanku ke jurang penderitaan. Raka muncul dari balik pintu dengan wajah terkejut saat melihatku. Dia tidak berubah banyak, hanya sedikit lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Tapi di balik ketampanan yang masih tersisa, aku bisa melihat kegelisahan yang mulai menjalar di wajahnya. "Naila?" Aku tersenyum sinis. Lama tak jumpa, suamiku yang tercinta. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Dia menoleh sekilas ke arah wanita di sampingnya, lalu kembali menatapku. Ada begitu banyak pertanyaan di matanya, tapi aku tidak berniat memberinya jawaban yang mudah. "Kau masih hidup?" tanyanya lirih. Seolah-olah dia lebih berharap aku sudah mati daripada kembali berdiri di hadapannya seperti ini. "Aku masih hidup," jawabku pelan, tetapi penuh penekanan. "Dan aku kembali untuk membayar semua yang telah kau lakukan padaku." Wanita di samping Raka tampak panik. "Sayang, siapa dia sebenarnya? Kenapa dia mengatakan hal seperti itu?" Raka menoleh ke arah wanita itu, lalu menggenggam tangannya. "Masuk ke dalam, Kasih. Aku akan menjelaskan nanti. Jadi namanya Kasih. Nama yang terdengar indah, tapi bagiku,
Nama itu hanyalah simbol dari pengkhianatan. Aku menatap Kasih dengan tatapan penuh arti sebelum dia akhirnya menurut dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan aku dan Raka berdiri di bawah rintik hujan yang mulai mereda. "Apa yang kau inginkan, Naila?" Suara Raka terdengar lebih tenang, tetapi aku tahu dia sedang berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya dengan tajam. "Apa yang aku inginkan?" Aku tertawa pelan. "Dulu, kau menghempaskanku ke jalanan seperti sampah. Kau mengusirku dari rumah ini tanpa memberiku kesempatan untuk bertahan. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, kau masih punya nyali untuk bertanya apa yang aku inginkan." Raka mengusap wajahnya, lalu menarik napas dalam. "Naila, kita sudah lama berpisah. Aku sudah membangun hidup baru. Aku kira kau juga sudah melanjutkan hidupmu." Aku menatapnya penuh kebencian. "Melanjutkan hidupku? Bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku ketika kau telah menghancurkan segalanya? Ketika kau mencampakkanku di saat aku sedang mengandung anak kita?" Tubuh Raka menegang seketika. Matanya membesar, dan aku tahu bahwa kata-kataku telah menancap dalam di hatinya. "Kau..." Suaranya bergetar. "Kau bilang kau mengandung?" Aku tersenyum miring. "Ya, saat kau menendangku keluar dari rumah ini, aku sedang mengandung anakmu. Dan kau bahkan tidak peduli untuk menanyakan bagaimana nasib kami setelah itu." Aku bisa melihat kepanikan yang kini mulai merayapi wajahnya. Aku datang untuk membuatnya membayar. Aku melangkah maju, mendekatinya hingga hanya berjarak beberapa inci darinya. "Kau pikir aku datang untuk meminta belas kasihanmu?" Tanyaku dengan suara pelan, tetapi penuh ancaman. "Tidak, Raka. Aku datang untuk memastikan bahwa semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Seorang pria yang membuang istrinya seperti sampah, seorang pria yang menelantarkan anaknya tanpa rasa bersalah." Raka membuka mulutnya, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku bisa melihat betapa kacaunya perasaannya saat ini, tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup lama hidup dalam penderitaan yang dia ciptakan, dan sekarang saatnya dia yang merasakannya. "Aku akan membuatmu malu, Raka," bisikku dingin. "Aku akan memastikan bahwa dunia tahu apa yang telah kau lakukan. Dan aku akan menikmati setiap detiknya." Aku berbalik, melangkah menjauh meninggalkan Raka yang masih berdiri terpaku di depan rumahnya. Tapi ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Aku akan pastikan bahwa dia merasakan sakit yang jauh lebih besar dari yang pernah ia berikan padaku. Dan kali ini, aku tidak akan kalah. Aku berjalan menjauh dari rumah itu, membiarkan bayangan masa lalu kembali mengoyak hati. Hujan semakin reda, tapi dinginnya tetap menusuk kulitku. Aku menghela napas panjang, menenangkan diri. Ini baru permulaan. Saat aku melangkah di trotoar sepi, ponsel di sakuku bergetar. Aku meraihnya dan melihat nama yang tertera di layar. Reza. Aku tersenyum kecil, lalu menjawab panggilannya. "Halo? Sudah selesai?" Suara beratnya terdengar di seberang sana. Tenang, namun penuh perhatian. Aku melirik ke belakang, ke arah rumah Raka yang masih berdiri megah. Lampu-lampu di dalamnya masih menyala, dan aku bisa membayangkan wajah panik pria itu saat ini. "Belum," jawabku pelan. "Ini baru permulaan." "Kau yakin ingin melanjutkan ini, Nay?" Suara Reza terdengar ragu. "Kau bisa saja meninggalkannya dan hidup dengan tenang. Aku ada di sini untukmu." Hatiku menghangat mendengar kata-katanya. Reza, pria yang telah menyelamatkanku saat aku berada di titik terendah hidupku. Pria yang mengulurkan tangan saat aku hampir menyerah. Tapi luka yang ditinggalkan, Raka terlalu dalam. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Aku harus melakukan ini, Za.
Aku menatap lurus ke depan. Bukan hanya untukku, tapi untuk anakku juga. Ada keheningan di seberang sana, sebelum akhirnya Reza berkata, "Baiklah, aku akan selalu ada di belakangmu." Aku menutup telepon, lalu melanjutkan langkahku. Pagi itu, berita tentang kembalinya aku ke kota ini mulai menyebar. Aku sengaja melakukannya. Aku ingin Raka tahu bahwa aku tidak datang diam-diam. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku kembali, dan aku membawa kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Aku duduk di sebuah kafe kecil di pusat kota, menatap layar laptopku. Tanganku mengetik cepat, menuliskan kisah hidupku di sebuah blog yang sudah mulai menarik perhatian. Istri yang dibuang, anak yang terlupakan, sebuah kisah nyata. Judul itu mencolok, dan aku tahu pasti akan membuat banyak orang penasaran. Aku menceritakan segalanya. Bagaimana aku dan Raka dulu hidup bahagia. Bagaimana ia tiba-tiba berubah dingin, lalu menendangku keluar saat aku dalam kondisi paling rapuh. Aku tidak menyebut namanya secara langsung, belum. Tapi aku memberikan cukup petunjuk bagi siapapun yang mengenal kami, untuk tahu siapa pria itu. Komentar mulai berdatangan. Astaga, ini kejadian nyata? Bagaimana mungkin seorang pria melakukan itu pada istrinya? Aku yakin aku tahu siapa yang dia maksud. Aku tersenyum puas. Ini baru langkah awal. Tak lama kemudian, aku melihat seseorang masuk ke kafe. Seorang wanita muda dengan wajah yang tak asing. Kasih. Dia menatap sekeliling dengan gelisah sebelum akhirnya menemukan meja tempatku duduk. Dengan langkah tergesa, dia mendekat lalu duduk di kursi di depanku tanpa permisi. "Kau menulis itu?" Suaranya sedikit bergetar. Aku menatapnya santai. "Apa maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh, Naila." Desisnya marah. Aku membaca blog itu. Itu tentang Raka, kan? Aku hanya tersenyum tipis, menyesap kopiku dengan tenang. Kalau memang iya, kenapa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kasih mengepalkan tangannya. Aku bisa melihat kecemasan di matanya. Raka bilang kau sudah mati. Dia bilang kau menghilang dan tak akan pernah kembali. Aku terkekeh. Itu yang dia katakan? Aku menyandarkan punggungku, menatapnya dengan tajam. "Kasih, kau tahu betul bahwa aku adalah istri sah Raka sebelum kau datang, kan?" Dia menggigit bibirnya, lalu mengalihkan pandangannya. "Aku tahu, tapi dia bilang kalian sudah berpisah secara baik-baik." Aku tertawa sinis. Baik-baik? Jika menendang istrinya yang sedang mengandung ke jalan dan membiarkannya menderita selama bertahun-tahun adalah baik-baik, maka ya, kami berpisah dengan baik. Wajah Kasih memucat. Aku bisa melihat ada ketakutan dalam dirinya. Mungkin ia baru sadar bahwa suaminya bukan pria yang sebaik yang ia kira. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya akhirnya. Aku menatap lurus ke matanya, lalu tersenyum kecil. "Aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya suamimu." Kasih menghela napas panjang. "Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, tapi aku mencintai Raka. Aku tidak ingin kehilangan dia." Aku memiringkan kepalaku, menatapnya penuh rasa iba. "Kasih, kau berpikir dia tidak akan melakukan hal yang sama padamu suatu hari nanti?" Dia menegang. Aku melanjutkan, "Aku dulu juga seperti kamu. Aku mencintainya, mempercayainya, dan berpikir bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Dia membuangku begitu saja saat aku sudah tidak berguna baginya. Suatu hari nanti, ketika dia bosan, dia akan melakukan hal yang sama padamu." Kasih tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca sebelum akhirnya berdiri. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan rumah tanggaku." Aku tersenyum miring.
Aku tidak menghancurkan apapun, kasih. Aku hanya membiarkan kebenaran terungkap. Dia melangkah pergi dengan wajah penuh kegelisahan. Aku tahu, mulai hari ini pikirannya tidak akan pernah tenang. Aku menatap layar laptopku sekali lagi, lalu mengetik kalimat terakhir dalam postinganku hari ini. Ketika seorang pria membuang sesuatu yang berharga, ia harus siap saat hal itu kembali untuk menghantuinya. Aku menekan tombol publikasikan dan menutup laptopku. Permainan baru saja dimulai. Aku meninggalkan kafe dengan langkah mantap. Udara, pagi terasa dingin, tetapi dadaku justru dipenuhi kehangatan yang aneh. Kehangatan dari kepuasan karena akhirnya bisa mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku tahu, sejak saat ini, hidup Raka tidak akan pernah sama lagi. Sambil berjalan, aku membuka ponselku dan melihat notifikasi yang terus berdatangan di blogku. Ribuan orang sudah membaca tulisanku, dan komentar terus mengalir. Beberapa simpati, beberapa marah, dan sebagian besar penasaran. Lalu, sebuah pesan masuk. Naila, bisa kita bicara? Aku butuh penjelasan. Pesan itu dari Raka. Aku tersenyum tipis. Aku tahu dia pasti akan mencariku setelah membaca semua itu. Tapi aku tidak akan memberinya kemudahan. Aku ingin dia merasakan ketakutan yang sama seperti yang pernah aku rasakan ketika dia membuangku dulu. Aku mengetik balasan singkat. Kau ingin bicara? Datanglah ke tempat di mana dulu kau meninggalkanku. Aku tidak menunggu balasannya dan segera memanggil taksi. Tujuanku jelas, rumah sakit tempat aku dulu terpaksa melahirkan seorang diri, tanpa suami, tanpa dukungan, hanya dengan rasa sakit dan kesedihan yang menghantam tanpa ampun. Saat aku tiba di rumah sakit itu, semua kenangan pahit berputar kembali. Dinding putih yang dingin, bau disinfektan yang menusuk, dan suara langkah kaki suster yang tergesa-gesa. Aku bisa merasakan tubuhku gemetar sedikit, tetapi aku menguatkan hati. Hari ini, aku bukan lagi Naila yang dulu. Aku duduk di bangku taman, kecil di dekat rumah sakit, menunggu. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Aku tidak perlu menebak siapa yang keluar dari sana. Raka berjalan mendekat dengan ekspresi yang sulit aku artikan. Antara marah, bingung, dan mungkin sedikit takut. Aku tetap duduk dengan tenang saat dia berdiri di hadapanku. Jadi, ini tempatnya? Tanyanya sambil melihat sekeliling. Suaranya terdengar berat. Aku menatap lurus ke matanya. Ya, disinilah aku melahirkan anakmu, sendirian. Sementara kau sibuk dengan hidup barumu. Aku melihat rahangnya mengeras. Aku tahu kata-kataku menusuk, dan aku ingin itu terjadi. Kenapa kau tidak pernah mencariku? Suaranya bergetar sedikit, seolah dia benar-benar ingin tahu. Aku tertawa kecil, tetapi tidak ada kehangatan dalam tawaku. Aku memang ingin mencarimu, Raka. Aku ingin berlutut, memohon meminta keadilan. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kau sudah mengusirku. Kau bahkan tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Dia tidak menjawab. Hanya menunduk, menekan dahinya dengan jemarinya, seakan mencoba memahami semuanya. Di mana anak itu sekarang? Tanyanya. Akhirnya, aku tersenyum dingin. Oh, sekarang kau peduli? Dia mengangkat wajahnya, matanya tajam menatapku. Jangan seperti ini, Naila. Aku hanya ingin tahu. Aku mendekatkan wajahku sedikit padanya. Anak kita tumbuh tanpamu, Raka. Dan dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Karena aku tidak ingin dia mengenal seorang pria yang begitu pengecut. Aku bisa melihat matanya bergetar. Aku ingin bertemu dengannya, katanya akhirnya. Aku tertawa sinis. Tidak semudah itu. Aku berdiri.
menatapnya sekali lagi sebelum berbalik meninggalkannya. Aku bisa merasakan dia masih berdiri di sana, menatap punggungku, tapi aku tidak peduli. Dia harus merasakan kehilangan itu lebih lama. Ini baru permulaan. Aku melangkah meninggalkan Raka, membiarkannya berdiri di sana dengan segala kebingungan dan penyesalan yang mungkin mulai merayapi hatinya. Aku tidak akan memberinya jawaban semudah itu. Tidak setelah apa yang telah dia lakukan padaku. Saat aku berjalan menjauh, ponselku kembali bergetar. Aku mengeluarkannya dan melihat sebuah pesan masuk dari Reza. "Kau baik-baik saja?" Aku tersenyum kecil. Reza memang selalu begitu, selalu memastikan aku baik-baik saja, selalu ada di sisiku, bahkan ketika aku tidak memintanya. "Aku baik, jangan khawatir." Aku membalasnya singkat sebelum memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Aku tahu bahwa pertemuanku dengan Raka tadi hanya awal dari segalanya. Dia mungkin sekarang sedang berusaha memahami kenyataan bahwa aku kembali, dan lebih dari itu, bahwa dia memiliki seorang anak yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menangani semuanya. Apakah dia akan mencoba merebut kembali sesuatu yang telah lama ia buang, atau justru memilih untuk mengabaikan semuanya seperti dulu? Aku menunggu, dan aku tahu Raka tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, aku bangun dengan puluhan panggilan, tak terjawab di ponselku. Semua dari nomor yang sama, Raka. Aku tersenyum miring. Dia pasti mulai gelisah. Aku mengabaikan semua panggilan itu dan memilih untuk bangun, menyiapkan sarapan, lalu menghampiri kamar kecil di apartemenku. Di sana, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun masih terlelap dengan damai. Wajahnya begitu mirip denganku, tetapi aku bisa melihat sedikit bayangan Raka di sana. Matanya yang tajam, bentuk wajahnya yang tegas. Aku membelai rambutnya lembut. "Mama?" Suaranya pelan saat ia mulai membuka matanya. "Iya, sayang, bangun. Kita sarapan." Dia tersenyum kecil, lalu mengangguk. Aku menggendongnya keluar kamar, menempatkannya di kursi makan kecil di dekat meja. "Hari ini Mama libur?" Tanyanya polos. Aku mengangguk. "Iya, kita bisa main seharian." Dia tertawa senang, dan aku hanya bisa tersenyum menatapnya. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika suatu hari nanti dia mengetahui siapa ayahnya sebenarnya. Aku tidak tahu apakah dia akan membencinya atau justru menginginkan sosok itu dalam hidupnya. Tapi untuk saat ini, aku tidak ingin mengganggu dunianya yang tenang. Namun, hidup sepertinya tidak akan membiarkanku diam begitu saja. Tepat saat aku selesai menyuapi anakku, bel apartemenku berbunyi. Aku mengerutkan kening. Aku tidak sedang menunggu siapapun. Aku berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang kecil di sana. Begitu melihat siapa yang berdiri di baliknya, jantungku berdegup lebih cepat. Raka. Aku menggigit bibir bawahku, berpikir sejenak. Lalu, dengan tenang, aku membuka pintu. "Kau tidak menjawab teleponku." Itu adalah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Aku menyandarkan tubuhku pada kusen pintu, menatapnya dengan ekspresi santai. Aku tidak merasa harus melakukannya. Dia menarik napas dalam, jelas berusaha menahan emosi. "Aku ingin bertemu dengannya, Naila. Anakku." Aku mengangkat satu alis. "Anakmu?" Aku mendengus kecil. "Kau bahkan tidak pernah mengakui keberadaannya, Raka. Sekarang tiba-tiba kau ingin bertemu dengannya?" "Aku tidak tahu." Suaranya meninggi sedikit. "Aku tidak pernah tahu bahwa kau mengandung." Aku menyipitkan mata. "Kau tidak tahu, atau kau tidak peduli?" Dia terdiam, menatapku dengan tatapan penuh emosi yang sulit aku tafsirkan. "Izinkan aku bertemu dengannya," katanya lebih pelan kali ini. Aku menatapnya lama. Aku bisa melihat ketulusan di matanya. Tetapi apakah itu cukup?
Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari dalam. "Mama, siapa itu?" Aku menoleh. Anak laki-lakiku berdiri di dekat meja, matanya yang polos menatap ke arah pintu. Raka ikut menoleh, dan aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Aku kembali menatapnya. "Dia anak kita, Raka. Tapi jangan berpikir kau bisa masuk begitu saja ke dalam hidupnya setelah semua yang kau lakukan." Aku menutup pintu perlahan di hadapan wajahnya yang masih dipenuhi keterkejutan. Aku tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari permainan yang lebih besar. Aku menutup pintu dengan tenang, tapi jantungku berdegup kencang. Aku bisa merasakan emosi Raka yang begitu kuat di balik pintu itu. Keterkejutan, penyesalan, dan mungkin kemarahan karena aku menolaknya begitu saja. Tapi aku tidak peduli. Aku berbalik dan berjalan ke arah anakku, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Mama, siapa itu?" Tanyanya lagi dengan suara polosnya. Aku berlutut di hadapannya, menyentuh lembut pipinya. "Tidak ada siapa-siapa, sayang. Hanya orang yang salah alamat." Dia tampak bingung, tetapi kemudian mengangguk dan kembali duduk. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikan kebenaran ini selamanya. Cepat atau lambat, dia akan bertanya tentang ayahnya. Aku hanya berharap saat itu tiba. Aku bisa memberikan jawaban yang tidak akan menyakitinya. Di luar, aku bisa mendengar suara langkah kaki menjauh. Raka akhirnya pergi. Tapi aku tahu dia tidak akan berhenti sampai di sini. Keesokan harinya, aku pergi bekerja seperti biasa. Aku menitipkan anakku di tempat penitipan anak langgananku sebelum menuju kantor. Namun, baru saja aku melangkah masuk ke dalam gedung, seseorang menungguku di lobi. Raka. Aku menghela napas dalam. Aku sudah menduganya, tetapi tetap saja kehadirannya membuatku sedikit tidak nyaman. Dia berdiri, mengenakan setelan jasnya yang rapi seperti biasa, dengan wajah yang tampak lebih lelah dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya langsung menatapku begitu aku mendekat. "Kita perlu bicara," katanya. Suaranya datar, tapi penuh tekanan. Aku melirik jam tanganku. "Aku ada pekerjaan, Raka." "Kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau terus menghindar?" Dia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Aku ingin bertemu dengan anakku, Naila. Aku tidak akan pergi sampai kau mengizinkanku." Aku menatapnya, mencoba membaca niatnya. "Kenapa sekarang, Raka?" Aku menyilangkan tangan di dadaku. "Kenapa setelah bertahun-tahun, baru sekarang kau peduli?" Dia tampak frustasi. "Karena aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu bahwa kau mengandung saat itu. Jika aku tahu..." Aku tertawa sinis, memotong kata-katanya. "Jika kau tahu apa, Raka, kau akan tetap membuangku? Kau akan tetap memilih wanita lain? Atau kau akan melakukan apa yang benar sebagai seorang suami dan ayah?" Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tahu kebenaran itu menyakitinya, tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan anakku mengalami rasa sakit yang sama seperti yang kau berikan padaku, kataku dengan suara rendah tapi tegas. "Aku tidak tahu apa motifmu sekarang, tapi aku tidak akan begitu saja membiarkanmu masuk ke dalam hidupnya. Aku hanya ingin kesempatan." Suaranya melembut. "Aku ingin mengenalnya, Naila. Aku ingin menebus kesalahanku." Aku menatapnya lama. Ada bagian dalam diriku yang ingin mempercayainya, ingin memberinya kesempatan untuk menjadi ayah yang baik. Tapi, ada juga bagian lain yang masih dipenuhi dengan luka dan ketakutan. Aku menghela napas, lalu berkata, "Aku butuh waktu." Matanya menatapku penuh harapan. "Terima kasih." Aku tidak menjawab, hanya berbalik dan berjalan menuju lift. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat. Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan membiarkan Raka mengambil kendali atas hidupku. Lagi, aku yang akan menentukan bagaimana cerita ini berakhir. Hari-hari berikutnya, Raka tidak berhenti menghubungiku. Setiap pagi ada pesan masuk. Setiap malam ada panggilan yang aku abaikan. Aku tahu dia serius, tapi aku belum siap untuk membiarkannya masuk ke dalam kehidupan anakku. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikannya selamanya. Aku harus mengambil keputusan. Malam itu, setelah anakku tertidur, aku duduk di sofa sambil memegang ponsel. Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mengetik pesan. Kita bisa bertemu, tapi dengan syarat. Tak butuh waktu lama sebelum balasan masuk. Apapun, aku akan menurutinya. Aku menarik napas dalam. Aku tidak ingin ini menjadi mudah baginya. Aku ingin dia merasakan betapa sulitnya perjuangan yang aku lalui. Kita bertemu di taman dekat apartemenku besok sore. Tapi kau tidak boleh memberitahunya siapa dirimu. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tetapi aku ingin melihat bagaimana reaksinya saat bertemu anaknya untuk pertama kali. Apakah dia benar-benar peduli, atau hanya sekadar merasa bersalah? Keesokan harinya, aku membawa anakku ke taman seperti biasa. Dia begitu senang bermain di perosotan dan ayunan, tertawa riang, seakan dunia ini hanyalah tempat yang penuh kebahagiaan. Dan di sana, di sudut taman, aku melihatnya. Raka datang dengan pakaian kasual, sesuatu yang Raka berjalan mendekat, matanya langsung tertuju pada anak kecil yang berlari-lari dengan penuh semangat. Aku bisa melihat dadanya naik turun, seolah dia menahan sesuatu yang begitu besar di dalam dirinya. Itu dia, suaranya hampir berbisik. Aku mengangguk tanpa menoleh ke arahnya. Dia berdiri di sana cukup lama, hanya menatap, seakan mencoba menyerap setiap detail dari sosok kecil yang bahkan tidak menyadari kehadirannya. Lalu, seakan tak bisa menahan diri lagi, dia mendekati anakku. "Hai," sapanya lembut. Anakku menoleh dan menatapnya dengan rasa penasaran. "Hai, Om," jawabnya ceria, tanpa rasa takut sedikit pun. Aku mengawasi mereka dengan hati berdebar. "Kamu suka main di sini?" tanya Raka. Anakku mengangguk penuh semangat. "Iya, ini taman favoritku. Mama sering mengajakku ke sini." Raka tersenyum, meskipun aku bisa melihat ada emosi yang begitu kuat di matanya. "Hebat, Om juga suka taman ini." Mereka berbicara sebentar, dan aku hanya diam, membiarkan semuanya mengalir. Aku bisa melihat bagaimana Raka berusaha menahan emosinya, bagaimana setiap tatapan yang ia berikan pada anak jarang kulihat darinya. Biasanya dia selalu tampil rapi dengan jas dan dasi, tapi hari ini dia terlihat lebih santai. Namun, ekspresi wajahnya jauh dari santai. Ada ketegangan di sana, juga sesuatu yang sulit aku artikan. Aku pura-pura tidak melihatnya dan tetap fokus pada anakku. Aku ingin dia yang mengambil langkah pertama. Raka berjalan mendekat, matanya langsung tertuju pada anak kecil yang berlari-lari dengan penuh semangat. Aku bisa melihat dadanya naik turun, seolah dia menahan sesuatu yang begitu besar di dalam dirinya. Itu dia? Suaranya hampir berbisik. Aku mengangguk tanpa menoleh ke arahnya. Dia berdiri di sana cukup lama, hanya menatap, seakan mencoba menyerap setiap detail dari sosok kecil yang bahkan tidak menyadari kehadirannya. Lalu, seakan tak bisa menahan diri lagi, dia mendekati anakku. "Hai," sapanya lembut. Anakku menoleh dan menatapnya dengan rasa penasaran. "Hai, Om," jawabnya ceria, tanpa rasa takut sedikit pun. Aku mengawasi mereka dengan hati berdebar. "Kamu suka main di sini?" tanya Raka. Anakku mengangguk penuh semangat. "Iya, ini taman favoritku. Mama sering mengajakku ke sini." Raka tersenyum, meskipun aku bisa melihat ada emosi yang begitu kuat di matanya. "Hebat,
Om juga suka taman ini. Mereka berbicara sebentar, dan aku hanya diam, membiarkan semuanya mengalir. Aku bisa melihat bagaimana Raka berusaha menahan emosinya. Bagaimana setiap tatapan yang ia berikan pada anakku, penuh dengan penyesalan yang begitu dalam. Dan kemudian, anakku melakukan sesuatu yang membuatku terdiam. Dia menarik tangan Raka. "Om, mau dorong aku di ayunan?" Raka tampak terkejut, tapi hanya sesaat sebelum dia tersenyum dan mengangguk. "Tentu." Aku melihatnya berjalan bersama anakku ke ayunan. Aku melihat bagaimana dia dengan hati-hati mendorong tubuh kecil itu. Bagaimana tawanya terdengar begitu tulus. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Mungkin, hanya mungkin, aku tidak bisa selamanya menyangkal bahwa dia adalah ayah dari anakku. Tapi apakah aku bisa memaafkannya? Itu adalah pertanyaan yang masih belum bisa aku jawab. Aku duduk di bangku taman, mengamati mereka dari kejauhan. Pemandangan itu terasa aneh. Raka, yang dulu membuangku tanpa ragu, kini mendorong ayunan anaknya sendiri dengan hati-hati. Tawanya terdengar samar, tapi aku tahu itu tawa yang tulus. Aku tidak menyangka dia bisa begitu cepat dekat dengan anakku. Bocah kecil itu, tanpa beban dan tanpa prasangka, langsung menerimanya begitu saja. Andai saja aku bisa sepolos dan setulus itu. Setelah beberapa saat, anakku berlari kembali padaku, meninggalkan Raka yang masih berdiri di dekat ayunan dengan ekspresi yang sulit aku tafsirkan. "Mama, Om ini baik sekali," katanya riang. "Boleh nggak Om main sama kita lagi besok?" Aku terdiam. Raka menatapku, menunggu jawabanku. Aku tersenyum pada anakku dan membelai kepalanya. "Mama lihat nanti, ya." Dia tampak sedikit kecewa, tapi segera tersenyum lagi saat melihat pedagang es krim di dekat taman. "Mama, aku mau es krim." "Oke, ayo, beli." Aku berdiri, lalu menoleh ke arah Raka. Aku rasa cukup untuk hari ini. Wajahnya berubah, seolah ingin protes, tapi dia menahannya. Saat aku berbalik pergi, aku mendengar suaranya. "Naila." Aku berhenti, tapi tidak langsung menoleh. "Terima kasih sudah mengizinkanku bertemu dengannya." Suaranya terdengar tulus, nyaris berbisik. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Malam harinya, aku duduk di ranjang sambil menatap layar ponsel. Seperti dugaanku, ada pesan dari Raka. Aku ingin lebih sering bertemu dengannya. Aku meletakkan ponsel di samping tanpa membalas. Aku masih ragu. Bagaimana jika dia hanya muncul sementara, lalu pergi lagi? Bagaimana jika kehadirannya malah melukai anakku nantinya? Aku tenggelam dalam pikiranku sampai akhirnya tertidur. Hari-hari berlalu, dan Raka tetap ada. Dia tidak hanya muncul sekali lalu menghilang, seperti yang kupikirkan. Dia mulai sering datang ke taman, dan anakku selalu menyambutnya dengan gembira. Aku tetap menjaga jarak, membatasi pertemuan mereka, tapi aku tidak bisa mengabaikan satu hal, kehadiran Raka membawa kebahagiaan bagi anakku. Sampai suatu hari, saat aku hendak menjemput anakku dari tempat penitipan, aku melihatnya berdiri di sana lebih dulu. Raka. Dia menunggu di luar gerbang, dan ketika anakku melihatnya, dia langsung berlari ke arahnya. "Om." Aku melihat bagaimana Raka tersenyum dan merentangkan tangannya untuk menyambutnya. Itu adalah pemandangan yang seharusnya hangat, seorang ayah dan anaknya. Tapi bagiku, itu adalah sesuatu yang rumit. Aku berjalan mendekat, dan Raka menoleh padaku. "Aku ingin bicara," katanya. Suaranya terdengar serius. Aku mengangguk. "Baiklah." Kami menunggu sampai anakku sibuk bermain sebelum akhirnya duduk di bangku taman. "Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya Naila," katanya langsung ke inti pembicaraan. "Aku ingin dia tahu siapa aku. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi, tapi tetap saja
Mendengarnya langsung membuat dadaku sesak. Dan kalau aku tidak mengizinkan, tanyaku pelan. Raka menghela napas. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Kau ingin menebus kesalahan? Raka, kau tidak bisa menghapus semua yang terjadi begitu saja. Dia menatapku penuh kesungguhan. Aku tahu, aku tidak meminta kesempatan kedua darimu, Naila. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjadi ayah bagi anak kita. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dadaku. Aku butuh waktu. Itu satu-satunya hal yang bisa kukatakan. Dia mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahannya, atau apakah aku bisa melindungi anakku dari kemungkinan terluka lagi. Tapi satu hal yang pasti, Raka bukan lagi sosok yang mudah diabaikan. Dan aku takut, perlahan-lahan, dia akan kembali memasuki hidupku, bukan hanya sebagai ayah bagi anakku, tapi juga sebagai seseorang yang dulu pernah aku cintai. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai melihat perubahan dalam hidupku. Raka tetap datang, selalu ada setiap sore di taman tempat anakku bermain. Ia tidak menekan atau memaksaku untuk segera memberitahu anakku tentang identitasnya, tapi aku tahu ia sedang menunggu. Aku masih ragu. Aku takut. Bukan hanya takut anakku, kecewa jika suatu hari Raka pergi lagi, tapi juga takut pada diriku sendiri. Takut bahwa aku akan mulai goyah. Takut bahwa perasaanku yang seharusnya telah mati, perlahan hidup kembali. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Malam itu, aku duduk di meja makan setelah anakku tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum kutemukan jawabannya. Aku menyesap teh hangat di hadapanku, mencoba menenangkan diri, sampai akhirnya ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Bolehkah aku menjemputnya dari sekolah besok? Aku menatap layar lama. Aku tahu cepat atau lambat, aku harus mengizinkan Raka masuk ke dalam kehidupan anakku lebih dari sekadar pertemuan di taman. Tapi apakah aku siap untuk itu? Aku menggigit bibir, lalu mulai mengetik. Baik, tapi aku juga akan ikut. Tak butuh waktu lama sebelum balasannya masuk. Terima kasih. Aku meletakkan ponsel dan menghela napas panjang. Aku berharap aku tidak membuat keputusan yang salah. Keesokan harinya aku berdiri di depan sekolah anakku bersama Raka. Aku melihat banyak orang tua lain yang menunggu, dan di antara mereka, Raka tampak paling mencolok. Ia mengenakan kemeja putih, sederhana dengan lengan yang tergulung hingga siku, celana bahan gelap, dan sepatu kulit. Tidak seperti biasanya, ia tampak lebih santai, tapi tetap berwibawa. Gugup? Tanyaku tanpa sadar. Ia menoleh, sedikit tersenyum. Sedikit. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, jadi aku memilih diam. Beberapa saat kemudian, anakku muncul di pintu, gerbang bersama teman-temannya. Begitu melihatku, ia tersenyum lebar, tapi matanya langsung beralih ke Raka. Om. Ia berlari menghampiri Raka, membuatku sedikit terkejut. Raka berjongkok dan menyambutnya dengan senyuman. Hai, sekolahnya menyenangkan? Anakku mengangguk bersemangat. Iya, aku dapat bintang dari Bu Guru. Wah, keren. Om jadi semakin bangga. Aku mengamati interaksi mereka dengan hati yang terasa hangat dan nyeri di saat bersamaan. Aku tidak bisa menyangkal bahwa Raka terlihat begitu alami saat bersama anakku. Ia benar-benar berusaha, dan itu mulai membuatku takut. Aku takut perasaanku yang selama ini kukubur dalam-dalam mulai bergetar lagi. Kami berjalan bersama menuju mobil, dan saat Raka membuka pintu untuk anakku, aku bisa merasakan tatapannya padaku. Aku menoleh dan menatapnya balik. Aku akan berusaha lebih keras, Naila. Suaranya rendah,
tapi penuh keteguhan. Bukan hanya untuknya, tapi juga untukmu. Aku terdiam. Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengaman. Mencoba mengabaikan kenyataan bahwa tembok yang telah kubangun selama ini perlahan mulai runtuh. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran Raka, meski awalnya aku mencoba menolaknya. Ia tidak hanya datang ke taman, tapi juga mulai mengantar dan menjemput anakku dari sekolah, membawanya makan es krim, dan sesekali membantuku mengurusnya saat aku sibuk bekerja. Aku masih menjaga jarak, tapi aku tahu, perlahan-lahan anakku semakin dekat dengannya. Suatu malam, saat aku sedang menyuapi anakku makan malam, tiba-tiba ia bertanya, "Mama, Om Raka itu siapa?" Aku terdiam. Sendok di tanganku hampir jatuh. Aku sudah menduga pertanyaan ini akan muncul, tapi tidak menyangka akan secepat ini. "Kenapa tanya begitu, sayang?" Tanyaku hati-hati. Anakku mengunyah makanannya perlahan sebelum menjawab, "Karena Om Raka selalu ada. Dia baik. Aku suka main sama dia." Aku menelan ludah, merasa dadaku sedikit sesak. Aku bisa melihat harapan dalam tatapan anakku. "Dia temannya Mama," jawabku akhirnya. Anakku mengangguk pelan, tampaknya menerima jawabanku tanpa curiga. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, ia akan menanyakan hal yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Raka menepati janjinya untuk lebih sering menemani anakku. Kali ini, ia mengajak kami pergi ke taman hiburan kecil di pusat kota. Aku awalnya ragu untuk ikut, tapi anakku terlalu bersemangat hingga aku tidak tega menolak. Saat kami tiba, anakku langsung berlari ke wahana permainan, tertawa bahagia. Aku melihatnya dari jauh, dan tanpa sadar, bibirku melengkung dalam senyuman. "Dia sangat mirip denganmu," suara Raka terdengar di sampingku. Aku menoleh dan melihatnya berdiri dengan tangan di saku. Matanya tidak lepas dari anak kami yang tengah asik bermain. Aku menghela napas. "Raka, aku masih belum tahu apakah ini benar atau tidak." Ia menoleh padaku. "Apa maksudmu?" Aku menatapnya, mencoba meredam emosi yang mulai muncul. Aku tidak ingin anakku merasakan sakit yang sama, seperti yang kau berikan padaku dulu. Ekspresi Raka berubah. Aku bisa melihat luka di matanya. Aku mengerti, dan aku janji, aku tidak akan pernah menyakitinya. Aku tersenyum pahit. "Dulu kau juga berjanji tidak akan meninggalkanku, Raka." Ia terdiam. Aku mengalihkan pandangan, menatap anakku yang masih tertawa bahagia. "Aku takut, Raka," bisikku pelan. "Takut kalau kau akan berubah pikiran. Takut kalau kau hanya ingin menebus rasa bersalahmu, tanpa benar-benar ingin bertahan." Raka menarik napas dalam. "Aku tidak akan pergi lagi, Naila." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Aku ingin percaya, tapi hatiku masih penuh dengan luka lama yang belum sembuh. Dan mungkin, aku takut bahwa suatu saat aku benar-benar akan mempercayainya lagi. Karena jika itu terjadi, dan ia kembali menghancurkan hatiku, aku tidak tahu apakah aku bisa bangkit lagi. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku masih mencoba menjaga jarak, kehadiran Raka mulai menjadi bagian dari kehidupan kami. Anakku semakin dekat dengannya, dan aku bisa melihat bagaimana Raka berusaha keras untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Namun, ada sesuatu yang terus mengganjal di hatiku. Apakah aku benar-benar bisa memaafkannya? Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Hingga suatu hari, anakku membuatku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Sore itu, aku sedang membereskan pakaian di dalam kamar ketika anakku masuk dan duduk di tempat tidur, menatapku dengan mata penuh kebingungan.
Mama. Aku menoleh. Ya sayang, ia menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Om Raka itu ayahku, ya. Duniaku berhenti sejenak. Aku menatapnya, berusaha membaca ekspresinya. Aku tahu cepat atau lambat pertanyaan ini akan muncul, tapi tetap saja aku tidak siap menghadapinya. Aku menelan ludah. Kenapa kamu berpikir begitu? Anakku mengangkat bahu. Karena Om Raka selalu ada buat aku. Dia perhatian sama aku, terus kalau aku tanya soal ayah, Mama selalu diam. Ia mengalihkan pandangannya, lalu melanjutkan. Aku lihat di film, kalau ada anak yang nggak punya ayah, biasanya mereka cari siapa yang selalu ada buat mereka. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Mama, aku nggak marah kok. Aku cuma mau tahu. Aku menarik napas dalam, lalu meraih tangan kecilnya dan menggenggamnya erat. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari keberanian dalam diriku sendiri. Iya, sayang, bisikku akhirnya. Om Raka adalah ayahmu. Matanya membesar, lalu senyuman muncul di wajahnya. Jadi aku punya ayah? Aku mengangguk, berusaha menahan air mata yang menggenang di pelupuk mataku. Apa dia akan tinggal bersama kita? Tanyanya polos. Aku terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Aku tahu aku harus berbicara dengan Raka. Malam itu, aku mengajaknya bertemu di taman dekat apartemenku. Saat aku tiba, dia sudah menunggu di bangku taman. Aku bisa melihat ekspresi tegang di wajahnya, seakan dia tahu bahwa pembicaraan ini akan menjadi titik balik bagi kami. Aku duduk di sampingnya, menghela napas sebelum akhirnya berkata, dia tahu. Raka menatapku. Naila. Aku menoleh padanya. Dia bertanya apakah kau akan tinggal bersama kami. Raka terdiam. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengencang, seakan ia menahan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak akan memaksamu untuk menerima. Aku kembali sebagai suamimu, katanya akhirnya. Tapi aku ingin ada untuk anak kita. Aku ingin menjadi ayah yang seharusnya. Aku menunduk, memainkan jari-jariku di pangkuan. Aku tidak bisa langsung melupakan semua yang terjadi, Raka. Aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebencian dan ketakutan. Aku menoleh padanya, menatap matanya dalam-dalam. Aku ingin mencoba. Matanya melembut, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Kau mau memberiku kesempatan? Tanyanya penuh harap. Aku mengangguk pelan. Bukan sebagai suami, belum. Tapi sebagai ayah untuk anak kita, iya. Raka menghela napas lega, lalu tersenyum. Senyum yang dulu pernah kucintai, senyum yang selama ini kupikir tidak akan pernah kulihat lagi. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kami. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintainya lagi seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan masa lalu terus menghantuiku. Aku ingin memberi kesempatan. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Dan mungkin suatu hari nanti, aku akan menyadari bahwa membuangnya dari hidupku bukanlah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka. Mungkin penyembuhan itu ada dalam memaafkan,